Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, saya Aprianis Cagerto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 233191118, LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Vanayama. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Hai semuanya. Hai. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita awali dulu dengan doa ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan pilih siapa yang bisa memimpin kita dalam doa. Silian bisa memimpin kita doa? Silakan. Silakan aja di depan. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, mari kita kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kembali yang sesingkat ini yang jauh dari kata sempurna, sempurnakan Ia di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah baik, sebelum kegiatan kita mulai, Ibu mau nanya-nanya kabar dulu ya. Nah semuanya kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, misalkan suaranya itu menjawab ya. Iya. Hadir Bu. Jensen. Hadir Bu. Nindi. Hadir Bu. Nah, lihat di sini semuanya hadir ya. Tidak ada yang apa hari ini. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka Ibu akan menyampaikan apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, yang pertama adalah tujuan umum. Di sini diharapkan siswa dapat mengatasi kejenuhan dalam belajarnya sehingga siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, itu adalah tujuan umum. Dan yang menjadi tujuan khususnya juga adalah peserta didik atau konseling mampu menganalisis cara yang sesuai untuk mengatasi kejenuhan di dalam belajar. Nah, sampai di sini paham? Paham. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik, supaya kita lebih semangat lagi, maka Ibu akan memberikan ice breaking, ya. Nah, ice breaking kita adalah ketika Ibu bilang nanti selamat pagi, maka tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tepuk 3 kali, dan selamat malam. Nih, ya, seperti ini ya. Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, kita harus semangat. Baik, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana judul materi kita adalah mengenai kejenuhan dalam belajar. Dan sebelum Ibu memaparkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah yang akan kita tempuh pada saat kegiatan kita ini ya. Yang pertama nanti adalah kita akan memulai dari awal, pertengahan, dan kita akan mengakhiri. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Judulnya adalah kejenuhan dalam belajar. Nah, coba disebutkan apa? Kejenuhan dalam belajar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan,
Dan seterusnya, tentunya yang namanya kejenuhan itu tidak asing lagi kita dengar, benarkah? Benar. Kejenuhan. Kata dasar daripada kejenuhan itu adalah apa? Jenuh. Pernah jenuh? Pernah. Atau tidak pernah jenuh? Pernah. Tentu semua kita pernah merasakan yang namanya kejenuhan. Ibu juga pernah merasakan yang namanya kejenuhan. Kita lanjut. Nah, di sini pengertian kejenuhan belajar. Sini kamu bisa dilihat? Bisa. Pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan dalam belajar adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, akan tetapi tidak mendatangkan hasil. Seperti apa yang disampaikan Ibu tadi. Ya, ketika kita akan menggapai sesuatu yang kita inginkan, terkadang kita sudah merasa bosan karena kita tidak mendapatkan hasil. Ya, kita bosan karena setiap kali kita melakukannya, setiap kali kita mencobanya selalu tidak berhasil. Maka akan timbul yang namanya kejenuhan. Dan seterusnya, ya, siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan percakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Nah, terkadang itu terjadi bagi anak-anak kami. Ya. Terkadang kalau misalnya ada tugas, lalu diserahkan selalu salah, besok lagi diusahakan selalu salah, tidak pernah merasakan puas, maka akan terjadi yang namanya kejenuhan. Nah, kejenuhan ini bisa berlangsung singkat maupun sebaliknya. Ya, bisa singkat tidak berlama-lama jenuhnya itu, dan bisa juga jenuhnya itu lama. Ya, makanya dikatakan di sini bahwasanya ya, kejenuhan itu bisa ya berlangsung secara singkat dan bisa juga berlangsung dengan sebaliknya. Ya. Nah, selanjutnya siswa apabila tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam proses item-item informasi atau pengalaman baru. Ketika ada informasi sangat menganggap sepele karena sudah merasa bosan dan tidak timbul pengalaman baru atau inovasi baru yang ada pada diri siswa dan siswi kami. Paham sampai di sini? Paham. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kejenuhan. Ternyata kita akan ya mendengarkan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan sehingga kita itu bisa merasakan kejenuhan dalam belajar. Ya. Yang pertama adalah faktor karakter pribadi. Yang kedua faktor dukungan sosial. Dan yang ketiga adalah faktor beban akademik yang berlebihan. Faktor karakteristik, faktor dukungan sosial, dan faktor beban akademik. Berarti ada tiga yang menyebabkan faktor yang menyebabkan tentang kejenuhan. Nah, di sini ada cara mengatasi kejenuhan belajar. Ternyata selain daripada faktor yang kita rasakan mengenai kejenuhan, maka ada juga cara mengatasi kejenuhan belajar. Nah, yang pertama adalah buatlah metode belajar yang lebih bervariasi. Tahu bervariasi itu apa? Bermacam-macam. Nah, ketika kita mengadakan hal seperti ini, maka kita tidak akan merasakan kejenuhan atau kebosanan. Bermacam-macam, bervariasi. Misalnya dengan membuat rangkuman, mengulang bahan pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya disuruh Bapak Ibu guru untuk meringkas sesuatu pembahasan, maka jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Karena dari situ nanti akan kamu rasakan yang namanya semakin mau, ya. Kemudian mendengarkan bahan pelajaran dengan mendengarkan rekaman yang kita buat sendiri. Artinya bukan dari orang lain, tapi kita membuat inovasi yang baru dengan rekaman sendiri, sehingga teringat-ingat bagi otak kita tentang pembelajaran yang disampaikan, ya. Oke, selanjutnya
suasana belajar senyaman mungkin. Nah, tentu kalau kita belajar di tempat yang nyaman, maka kita juga bisa aman untuk belajar. Kalau seandainya kita belajar di tempat yang tidak nyaman, misalnya tempatnya kotor, berantakan, adakah di sana semangat untuk belajar? Tidak. Adakah di sana semangat kita untuk belajar? Tidak. Yang ada merasa bosan, yang kotor, corok, yang banyak nyamuk. Nah, itu adalah salah satu yang mengakibatkan kenapa kita bisa jadi belajar. Nah, maka di situ katanya buatlah ruangan atau suasana belajar yang membuat kamu nyaman. Belajar di tempat yang kurang nyaman seperti ruangan tidur yang berantakan, kotor, dan banyak suara-suara akan membuat kamu tidak nyaman untuk belajar atau tidak fokus untuk belajar. Selanjutnya, ubah sesekali dekorasi. Nah, dekorasi atau interior ruangan belajar Anda. Ketika Anda belajar, misalnya di rumah ya, tentu kalau di rumah itu bagaimana supaya saya bisa merasa senang belajarnya. Tentu semua yang ada, misalnya apa gambar-gambar yang memang membuat kamu termotivasi untuk belajar sehingga terlihat cantik, indah, dan nyaman ya, seperti itu. Dan selanjutnya, hindari stres. Nah, ini paling utama ini. Hindari stres, ketegangan mental saat belajar. Ya, pernah stres? Nah, stres karena apa? Kenapa? Karena banyak tugas. Benar katanya. Terkadang kita merasa stres karena terlalu banyak tugas. Nah, stres apa lagi misalnya? Contoh yang kamu ketahui atau yang pernah kamu alami dalam diri kamu. Seperti apa? Butuh uang, kata Jensen. Nah, dia juga stres ketika dia membutuhkan uang, tapi dia merasa stres. Nah, ini adalah pribadi Jensen. Ya. Nah, di sini katanya stres bisa disebabkan karena masalah pribadi, termasuk yang kalian sebutkan tadi itu adalah masalah pribadi. Masalah di sekolah ya, seperti tadi banyak tugas sehingga membuat kamu terbebani. Padahal dia di sini katakan bahwa jangan pernah stres ya. Anggap aja itu adalah hal yang memang akan membuat kamu lebih pintar. Jangan pernah menganggap suatu pembelajaran itu merupakan beban ya. Tapi anggaplah itu adalah merupakan suatu pengalaman yang baru yang akan kamu temui ya. Selanjutnya, guru atau dosen yang terlalu killer. Nah, ini terkadang kita berpikiran negatif karena dosennya terlalu killer. Mungkin misalnya kalau kita ngomong dicuekin, kalau misalnya apa-apa selalu salah, tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, terkadang juga itu membuat sebuah beban sehingga kita merasa jenuh. Nah, rasa cemas yang berlebihan karena menganggap pelajaran terlalu sulit. Nah, terkadang anak-anak kami merasa atau menganggap pembelajaran itu terlalu sulit. Kenapa? Karena tidak pernah mencoba, ya kan? Tidak pernah mencoba, nah sehingga menganggap bahwa itu sulit. Coba kalau seandainya ya kamu mencoba, misalnya Bapak Ibu guru menyuruh kamu untuk menjawab pertanyaan, ya dari apa materi yang sudah disampaikan, lalu kamu merasa malu. Nah, dari mana bisa kamu mendapatkan ilmu yang baik ketika kamu merasa malu? Ya, kamu takut salah. Ya. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Tapi anggap bahwasanya kamu bisa. Ya. Kamu pasti mampu. Nah, jadi ditekankan di sini bahwa jangan ya hindari stres supaya kamu tetap menganggap suatu pembelajaran itu adalah merupakan hal yang sangat menyenangkan. Belajar itu hal yang sangat menyenangkan. Nah, dari situ nanti kamu akan merasakan bahwa saya ternyata pelajaran itu tidak membosankan. Selanjutnya, lakukan aktivitas rekreasi secara teratur. Nah, bagaimana melakukan aktivitas rekreasi secara teratur? Rekreasi sangat bermanfaat
bermanfaat untuk menetralisir kelelahan mental setelah melakukan rutinitas sehari-hari. Tidak masalah juga kalau misalnya kita refreshing dulu, ya ketika kita memiliki banyak beban, mungkin dengan cara jalan sekali-sekali atau ke rumah teman sekali-sekali ngobrol, itu juga bisa menghilangkan beban atau menghilangkan stres ya, sehingga tidak terfokus pada beban. Sampai di sini paham? Paham. Mengerti? Oke. Kita lanjut ya. Iya. Lakukan meditasi. Bagaimana melakukan meditasi? Meditasi juga bisa menghilangkan berbagai kondisi mental yang negatif seperti stres. Ya, hilangkan di dalam otakmu itu ya, sehingga kamu akan merasakan lega. Jadi jauh dari rasa stres ya. Jangan pernah menganggap sebuah pekerjaan itu merupakan beban. Jadi hindari seperti itu. Dan kemudian cemas, ya jangan pernah cemas. Kalau kita cemas itu juga salah satu terbeban dalam pikiran kita. Ketika kita merasa cemas, ya, merasa ketakutan seperti itu ya, cemas. Kemudian kurang percaya diri. Nah, ketika disuruh untuk menampilkan tugas di depan atau membacakan sesuatu hasil daripada pelajaran di depan, terkadang kami kurang percaya diri. Itu juga adalah salah satu halangan untuk maju, ya. Itu juga adalah salah satu halangan untuk membuat diri kita semakin jenuh. Nah, kemudian dengan bermeditasi, kondisi mental kita akan menjadi lebih tenang, dan rasa jenuh pun akan semakin berkurang. Ya, akan semakin berkurang. Selanjutnya, nah, jadi kira-kira sampai di sini aja materi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Maka sebelumnya, adakah di antara anak kami yang mau bertanya? Mungkin masih ada yang kurang mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal mengenai kejenuhan dalam belajar, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga anak kami itu bisa merasakan kejenuhan. Ada? Benar? Benar. Jadi sudah paham semuanya? Paham. Berikutnya bagaimana? Bisakah dijawab nantinya? Bisa. Tadi contohnya kejenuhan itu kata dasarnya apa? Jenuh. Nah, kalau jenuh sama arti apa? Yang sama arti dengan jenuh? Bosan. Yang sama arti dengan jenuh apa? Bosan. Bosan. Nah, baik. Karena tidak ada yang mau bertanya, tentu Ibu menganggap bahwa semuanya sudah paham ya, semuanya sudah mengerti. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Jadi di sini kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti ini ada kelompok 1. Ada nanti yang belum bicaranya atau yang memberikan pertanyaan, dan di kelompok 2 juga seperti itu, ada yang presentasi dan ada juga nanti yang menjadi penanya ya. Dan ini adalah kelompok 3. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompok masing-masing yang sudah Ibu susun tadi, sudah Ibu kasih tahu tadi. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Silakan bentuk kelompoknya karena kita akan membahas tentang materi. Baik, karena setiap kelompok sudah menyusun kelompoknya, maka kita akan mulai membentuk kelompoknya masing-masing. Dan Ibu akan bagi materi setiap kelompok ya. Nah, kalau di kelompok 1, dia membahas tentang faktor karakter pribadi ya, faktor karakteristik pribadi. Nah, itu adalah kelompok 1 membahas tentang itu. Nah, mengerti sampai di sini? Dan kelompok 2 nanti akan membahas tentang faktor dukungan sosial.
dia. Nah, paham? Oke. Dan yang ketiga akan membahas tentang faktor beban akademis yang berlebihan. Nah, karena masing-masing sudah ada topiknya, maka silakanlah berdiskusi dan dari masing-masing pembahasannya sudah kita buat judulnya ya. Jadi masing-masing kelompok itu silakan berdiskusi tanpa suara yang teriak-teriak ya. Silakan berdiskusi. Di sini nanti dijelaskan bahwasanya kita akan menampilkan setiap kelompok yang kelompok pertama akan menampilkan materinya dan akan didiskusikan oleh kelompok lain. Kelompok 2 dan kelompok 3 akan menanyakan hasil dari pembahasan kelompok 1. Dan begitu juga sebaliknya, kita akan berikan waktu selama 5 menit untuk membahas. Silakan membahas. Silakan setiap kelompoknya membahas tentang materinya ya. Semuanya kalau boleh berpendapat, semuanya kalau boleh masing-masing lah, supaya ilmunya itu bisa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, baik. Sepertinya waktunya sudah cukup. Jadi apakah masing-masing kelompok sudah siap? Siap. Sudah bisa tampil? Bisa. Baik. Dan sekarang kita akan mencoba menampilkan setiap kelompok maju ke depan dan sebelumnya kembali dulu di tempat masing-masing ya. Seperti yang tadi. Jadi sudah tahu kelompoknya kan? Nah baik, karena semua masing-masing kelompok sudah selesai membahas, maka kita akan mencoba menampilkan tiap-tiap kelompok. Maka kelompok yang akan ibu panggil atau yang akan kita tampilkan maju ke depan ya. Ada berapa orang setiap kelompok tadi? Ada 7 orang ya, berarti yang 7 orang masuk ke depan. Silakan kepada kelompok 1 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pembahasan materi hari ini. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Lepas ya. Nah baik, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan simak dan silakan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Nah sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka laksanakan. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Faktor pertama yakni karakteristik pribadi dapat mempengaruhi terjadinya kejenuhan belajar. Kepribadian adalah kualitas total sikap, kebiasaan, karakter dan perilaku manusia. Karakteristik kepribadian yang rentan mengalami kejenuhan adalah individu yang idealis,
perfeksionis, dan ekstrovert. Mempengaruhi sikap seseorang dalam menghadapi masalah sampai dengan menangani kejenuhan yang jalani. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Apa yang membedakan kepribadian dan karakter? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yakni apa yang membedakan kepribadian dan karakter. Kepribadian lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan, sedangkan karakter lebih terbentuk karena pembelajaran terhadap nilai dan kepercayaan. Sekian. Ada lagi yang bertanya? Bisa langsung ya. Baik, ini kan dari pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik individu? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik individu adalah yaitu usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan masa kerja di dalam perusahaan. Tanyakan apakah mereka Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 menerima jawaban kami dari kelompok 3? Pertanyaan dari kelompok yang setuju? Tanyakan aja. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Nggak ada? Baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Buat kelompok 1, terima kasih atas antusiasme ya dan kerjasamanya. Sekarang diberikan kesempatan untuk kembali. Nah, sekarang kita akan menampilkan pembahasan dari kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Baik, dipersilakan untuk ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor dukungan sosial. Kejenuhan belajar dapat terjadi karena faktor lingkungan belajar, seperti tugas yang berat, jam belajar yang padat, tanggung jawab yang harus dipikul, pekerjaan rutin dan yang bukan rutin, dan pekerjaan lainnya yang melampaui kepastian, melakukan kapasitas dan kemampuan diri. Hubungan yang kurang baik dengan teman belajar atau dengan guru menjadi pemicu munculnya kejenuhan pada peserta didik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai pribadi, perbedaan pendekatan dalam melihat permasalahan, dan mengutamakan kepentingan pribadi dalam kompetisi belajar. Hubungan belajar yang menyenangkan, saling menghargai, dan beban belajar yang tidak berkelebihan merupakan hal yang positif dalam meningkatkan kualitas belajar. Sekian. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami berikan kesempatan. Silakan Pak Andi Awayan, pertanyaan dari kamu. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Dari mana sajakah kita untuk mendapatkan dukungan sosial ini?
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dukungan sosial dapat kita dapatkan dari orang tua, saudara kandung, anak-anak, kerabat, pasangan hidup, sahabat, rekan sekerja, dan juga tetangga. Bagaimana kelompok 1? Apa kalian mendengar jawaban dari kelompok kami? Ya. Jika ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, memberikan. Tidak ada Bu. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah menampilkan. Dan sekarang kita silakan. Baik, karena kelompok 1 dan 2 sudah menampilkan presentasinya, maka terakhir kita akan mendengarkan atau menyimak, memahami diskusi dari kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3 silakan presentasikan di depan. Kelompok 2 silakan simak dan silakan dengarkan. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor beban akademis yang berlebihan. Dalam mengikuti kegiatan belajar, individu memerlukan waktu dan tenaga untuk memahami orang lain dalam berinteraksi di kelas. Selain itu, pemberian tugas rumah yang banyak dan standar nilai tinggi menyebabkan siswa stres dalam belajar. Beban akademis yang berlebihan cenderung menghabiskan waktu dan tenaga sehingga menyebabkan kejenuhan. Selain itu, harapan yang tinggi dari lingkungan sekolah terhadap siswa memberikan kontribusi besar untuk terjadinya kejenuhan belajar. Beban akademis yang berlebihan memiliki hubungan yang positif dengan kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa. Faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kejenuhan belajar adalah persepsi siswa terhadap beban kerja akademis. Ketika siswa mempersepsikan beban tugas menjadi beban yang berlebih bagi mereka, maka itu akan menyebabkan lemahnya motivasi, menurunnya prestasi, dan merasa gagal. Baik, jika ada dari kelompok teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, dan akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3 dari kelompok 2. Bagaimana ciri-ciri siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana ciri-ciri siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar? Ciri-ciri siswa jenuh dalam belajar adalah merasa bahwa pengetahuan dan kecakapan dalam proses belajar tidak ada kemajuan. Sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses informasi atau pengalaman. Kehilangan motivasi dalam belajar. Di mana apakah menerima jawaban dari kelompok 3? Kami terima. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kan sudah cukup Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Dan tentang nah baik, karena kelompok 1, 2, 3 sudah menampilkan yang terbaik dan semuanya sudah memberikan yang terbaik. Jadi antusias dan terima kasih buat semua kelompok yang sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Jadi Ibu suruh untuk tepuk tangan semuanya. Dari semua hasil kelompok tentang materi yang sudah dibahas dari kelompok 1, 2, dan 3, maka Ibu akan menyimpulkan dari
hasil materi yang sudah disampaikan mengenai kejenuhan belajar. Nah, kejenuhan belajar itu adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat, atau tidak ada gairah sama sekali untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, dari faktor yang menyebabkan kejenuhan tadi, yaitu terdiri dari faktor karakteristik pribadi, faktor dukungan sosial, faktor beban akademis yang berlebihan. Jadi, itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami semakin bersemangat dalam belajar. Ya, jadi tidak ada lagi kejenuhan, tidak ada lagi rasa bosan, tetapi semakin semangat di dalam menerima pembelajaran. Nah, baik. Selanjutnya, nah baik, sekarang anak kami semuanya akan mengisi lembar kerja peserta didik. Jadi ibu akan bagikan ini dan kalian akan mengisi lembaran kerja peserta didik ini. Di situ nanti ada tercantum identitas atau nama kalian tulis ya, nama masing-masing dengan lengkap dan hari berapa hari ini, dan kemudian di sana nanti ada pernyataannya, ada pilihan di sana, sangat sesuai atau kurang sesuai atau sangat tidak sesuai. Jadi tergantung nanti pribadi masing-masing apa yang memang bisa kamu terima ya. Jadi ibu akan bagikan. Untuk mengisi LKPD itu, ibu akan berikan kesempatan selama 5 menit saja. Silakan ditulis dan silakan kamu checklist apa yang memang baik. Apakah sudah ada siap? Sudah. Sudah siap? Siapa lagi yang sudah? Nah baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak kami tetap semangat dalam belajarnya. Dan untuk ke depan kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya. Jadi karena materi kita sudah tidak ada lagi, sudah selesai, maka kita akan tutup dengan doa. Pada anak kami Ria untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Kembalikan berseru kepada Tuhan, mohon kasih kami menjaga kesempurnaan. Janganlah jadi atas kehendak kami, yang di atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Oke, karena sudah selesai, maka kita ya pulang, karena berpisah-pisah. Jadi selamat siang semuanya.